wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tugas satu dari mata kuliah perencanaan perangkat lunak mengenai penjelasan dan contoh penerapan masing-masing level cohesion dan coupling. Sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, Syamil Difaul Haq Syukur, NRP 0196. Berikutnya, Berikutnya adalah saya, Fajar Satria dari NRP 0083. Lalu saya Ahmad Taunul Ma'bud, NRP 0164. baik, sekian dari perkenalkan dari kelompok kami. Masuk ke materinya, yang pertama tentang cohesion. Nah, cohesion ini dari level yang terendahnya yaitu coincidental cohesion. Nah, coincidental ini merupakan level kohesi yang paling rendah. Pada level ini, elemen-elemen itu dikelompokkan menjadi sebuah modul tanpa ada alasan khusus, yang dimana hubungan antara satu elemen itu dengan elemen tidak memiliki arti, kecuali dikelompokkan dalam satu modul yang sama. Biasanya, penamaan modul pun menjadi terlalu general yang kurang dapat dipahami fungsi utamanya. Juga data dan fungsi-fungsi yang disatukan pun beragam. Contohnya itu seperti kode, kode berulang yang tidak memiliki fungsi lengkap yang mungkin terlihat oleh programmer, dan dalam upaya menghemat ruang memori, menempatkan kode itu dalam satu prosedur atau modul, kemudian prosedur tersebut berulang kali dipanggil dalam program tersebut. Berikutnya yaitu logical cohesion. Nah, pada level ini, kohesi logikal muncul ketika elemen-elemen dalam sebuah modul digabungkan berdasarkan logika atau aktivitas yang sama, namun memproses data yang berbeda. Contohnya, pada sebuah algoritma, penanganan kesalahan atau error handling diletakkan secara bersamaan dalam komponen tunggal. Nah, sebuah modul yang berisi semua kegiatan print, modul tersebut menghasilkan semua output tanpa melihat tipenya. Yang ketiga yaitu temporal cohesion. Pada level ini, temporal adalah jenis kohesi yang dikaitkan dengan waktu. Elemen-elemen dalam sebuah modul digabungkan karena dieksekusi pada waktu khusus pada proses eksekusi program tersebut. Contohnya seperti dapat dilihat pada algoritma yang di sebelah kanan ini. Nah, algoritma di sebelah ini menunjukkan bahwa urutan saat membuka file transaksi tidak terlalu memerhatikan urutan. Total transaksi ada sebelum um, total pen. Kegiatan transaksi pada contoh di sebelah ini sangat erat hubungannya dengan waktu, karena pada pengelolaan transaksi akan ada sebuah laporan mengenai transaksi yang terjadi pada beberapa waktu sesuai kebutuhannya. Yang keempat yaitu procedural cohesion. Kohesi prosedural ini adalah kohesi yang terjadi ketika elemen-elemen dalam sebuah modul dihubungkan berdasarkan prosedur tertentu. Nah, biasanya terdapat beberapa tahapan secara sekuensial yang harus diikuti. Contohnya ini pada potongan algoritma di bawah ini. Nah, pada algoritma tersebut, program itu akan membaca database, kemudian melakukan update jika terdapat perubahan yang dilakukan pada database tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah communicational cohesion. Jenis kohesi ini adalah hasil dari mempertimbangkan semua hal yang dapat dilakukan dengan data tertentu dan menetapkan semua aktivitas sebagai prosedur tunggal. Dengan kata lain, beberapa fungsi digabungkan menjadi satu prosedur. Setiap fungsi dalam proses melakukan sesuatu yang berbeda pada data. Contohnya, struktur data pada file transaksi. Fungsi dalam satu prosedur tersebut adalah: 1. Membaca transaksi ke dalam array. 2. Mengurutkan transaksi. Terus yang ketiga, menemukan rata-rata dari transaksi. Yang keempat, cetak transaksi di atas kertas. Terus yang kelima, tulis transaksi ke CPU writer.
Selanjutnya adalah sequential cohesion. Prosedur ini mudah dikenali karena output dari satu fungsi menjadi input ke fungsi yang lain. Karena fungsi terpisah ini dijalankan secara otomatis dalam suatu urutan, terus flag control tidak diperlukan untuk mengarahkan urutan pemrosesan. Contohnya, fungsi dalam satu prosedur. Satu, membaca angka dari file disk ke dalam array. Selanjutnya, temukan min di sebuah array. Selanjutnya, temukan penyimpangan setiap angka dari rata-rata. Selanjutnya, urutkan penyimpangan dari yang tertinggi ke yang terendah. Terus yang terakhir, cetak penyimpangan dalam urutan dari yang tertinggi ke terendah. B. Fungsi yang lain dalam satu prosedur yaitu dimulai dari cari array untuk nama tertentu, selanjutnya tempatkan nama di array lain, dan urutkan array. Selanjutnya, ubah nama dari last first menjadi first last. Terus yang terakhir adalah cetak nama depan belakang. Selanjutnya adalah fungsional cohesion. Dalam kohesi fungsional, semua pernyataan dalam prosedur terkait dalam kinerja satu fungsi. Contohnya adalah urutkan array, cari array, temukan nilai terbesar dalam array, temukan rata-rata dari angka-angka dalam array, menggabungkan data dalam satu array dengan array lainnya, cetak format entry data pada layar CRT, masukkan semua nilai dari layar, mencetak judul laporan, temukan akar kuadrat, hitung bilangan acak, dan proses penggajian atau modul BOS. Catatan, fungsi tunggal prosedur ini adalah untuk memanggil prosedur lain. Dengan demikian, fungsinya adalah pengendalian dari prosedur lainnya. Next. Nah, yang kedua ada coupling. Dimulai dari yang terendah, yaitu data coupling. Menggunakan parameter untuk meneruskan item data di antara rutin. Data coupling terjadi antara dua modul ketika data dilewatkan oleh parameter menggunakan daftar argumen yang sederhana dan setiap item dalam daftar tersebut akan saling digunakan. Contohnya adalah customer billing system. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tony. Baik, di sini saya menjelaskan tentang content coupling. Jadi, content coupling ini terjadi jika ada satu bagian yang secara langsung merujuk pada konten dari bagian yang lain, atau satu modul memodifikasi nilai lokal data atau instruksi di modul yang lain, satu bagian merujuk pada lokal data di modul yang lain, atau satu bagian bercabang ke sebuah lokal label di bagian yang lain. Nah, content coupling ini merupakan level coupling tertinggi atau terburuk yang harus dihindari, dan biasanya terjadi di bahasa assembly karena pada bahasa yang kayak object oriented atau procedural yang sekarang ini sudah sulit untuk diimplementasikan. Oke, next. Nah, berikut adalah contoh content coupling. Jadi, misalnya ada modul A sama modul B. Nah, modul A ini memiliki local variable yang hanya digunakan sebagai counter, tetapi nilai dari variable tersebut dijadikan return value. Nah, ketika ada modul B yang memanggil modul A, modul B mengambil return value dari modul A dan menggunakannya dalam mengeksekusi instruksi yang ada pada modul B. Nah, ini mengakibatkan modul B sangat bergantung pada modul A. Akibatnya setiap kali ada perubahan value pada local variable modul A, modul B juga harus menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. Oke, next. Berikutnya adalah common coupling. Nah, ini terjadi ketika dua atau lebih prosedur atau modul yang berbagi akses atau yang mempunyai akses pada kumpulan global data yang sama. Nah, global data ini bisa berupa array, variable tunggal, atau struktur data yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh dari common coupling. Di sini ada dua modul, yaitu A dan B. Nah, di modul A, ini adalah modul yang bertujuan untuk membaca customer record. Jadi, pertama, dia men-read customer record
Kemudian jika sudah mencapai end of file, lalu set end of file flag cut through, kemudian selesai. Lalu pada validate customer record, jadi jika customer number yang digunakan bukan numerik, maka akan mengeluarkan error message, lalu end. Nah, dari kedua modul ini bisa diketahui bahwa keduanya ini mengakses data yang sama, yaitu customer record. Ya, itu seperti itu. Next. Jadi berikutnya control coupling. Jadi control coupling ini akan meneruskan control flag sebagai parameter atau global data, sehingga sebuah modul dapat mengontrol urutan proses dari modul yang lainnya. Sehingga ini mempersulit modul untuk berfungsi secara independen. Jadi contohnya di sini ada dua modul. Modul A yaitu retrieve customer info, dan modul B adalah retrieve customer name dan address. Nah, bisa dilihat di sini modul A ini mengirimkan data berupa customer ID dan kontrol berupa info type yang itu akan menentukan data yang akan di-return. Nah, jadi data yang di-return dari modul B, mungkin bisa kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi data yang akan di-return dari modul B nanti akan ditentukan dari data yang di-passing atau kontrol yang di-passing, yaitu info type oleh modul A. Nah, itu seperti itu. Oke, next. Berikutnya adalah stem coupling. Ya, ini terjadi antara dua modul ketika struktur data atau objek yang passing sebagai parameter oleh suatu modul, dan modul yang menerima data tersebut hanya menggunakan sebagian dari struktur data tersebut. Misalnya modul B ini mengambil atau menerima customer details dari modul A. Nah, yang mana di dalam modul B itu sendiri itu sebenarnya cuma membutuhkan customer ID untuk mereturn customer address. Jadi sebenarnya tidak perlu menggunakan customer detail atau mengambil semuanya. Yang sebenarnya yang mana yang digunakan hanya customer ID saja sebenarnya. Nah, oke, next. Oke, mungkin sudah selesai ya. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.